bisa, tapi ini enggak, kontrolnya enggak ada. Nah, yang itu yang bisa, nah itu yang manual. Wah, kayaknya nyobain sendiri lagi nih. Nah, itu pas. Gimana Kang rasanya Kang? Halo pemirsa. 1, 2, 3, 4, 5. Halo pemirsa. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Bye. Mas apa? Mas Yohan, dari tadi ngomong aja dia tanya. Nah ini biar yang nonton juga tahu, Rimba Kencana ini bikinnya buat bis aja atau buat anak yang mobil lain yang kecil? Wah. Nah, Awalnya memang, oh iya, belum perkenalan diri. Perkenalkan, saya Yohan Wahyudi, marketingnya Rimba Kencana. Ini bos Pak Permadi. manggilnya Pak Permadi, gambar-gambar dipanggil Pak Hai. Formal Pak. Awalnya memang desainnya adalah untuk bangku di bus. Awalnya desain awalnya untuk khusus untuk di bus. Nah, berkembangnya dari awal 2006, awal 2007, kemudian baru mulai diterima oleh dunia perbisan sekitar tahun 2009. Saya baru masuk di sini 2012. Nah, cerita dari 2006, 2007, 2009 itu memang saya tidak ngalami. Saya baru ngawali di 2012, di mana Rimba ini sudah mulai katakanlah bisa dikatakan rame. Bahkan beliau dulu sempat cerita kalau di 2009 mulai dikenal itu sebulan dapat berapa orderan itu sudah senang. Seneng banget. Iya. Waduh, sebulan bisa 10 besok udah seneng banget. 2012 itu udah mulai banyak, sebulannya sudah mulai banyak. Jadinya market yang ditawarkan untuk apa aja selain bis? Di 2012, 2013 kalau nggak salah itu sudah mulai, karena ada permintaan setelah di dunia Apa aja? bis-bisan ini turun ke mikro. Mikro itu waktu medium. itu elf. Oh, medium. Medium bis. Medium setelah Big medium. bus, medium bis, elep. Nah, terus habis itu turun ke elf. elep, bisa elep, Nah, HS. setelah elf baru di 2018 kalau nggak salah itu 17 mulai hari 17 ini baru ada HIS pertama kali mulai komuter itu mulai dipakai di HIS. Sebelum itu setelah di elf mulai banyak orang nyoba-nyoba di mobil kecil seperti Ada juga. Ada. Travelo, Oh iya. Regio, Oh. pernah juga dicoba di Evalia, dan yang lebih ngeri tapi sampai hari ini saya juga nggak lihat profil bangku itu di dalam mobil itu, tapi orangnya sudah beli itu di Chevrolet Spin. Jadi mobil sekecil itu di belakang supir dilepas semua bangkunya, diganti bangku jumbo 2 biji single satu kiri satu kanan. Kayak ini dong. Enggak, yang kayak yang itu yang di depan smoking itu dibikin single dimasukkan ke dalam Chevrolet Spin. Saya nggak tahu aktualnya akhirnya gimana, tapi harusnya menarik. Tapi sampai hari ini tak minta fotonya nggak dikasih. Tapi itu mobil yang paling kecil yang pernah dimasukin bangku kita. Nah di luar itu, di luar bis ada lagi nggak buat apa, kereta api atau mungkin Hah? kapal Kapal laut? Kapal laut. Kapal apa? Kapal Sebelum AIS itu pernah kapal laut. Jadi kapal katamaran, kemudian ferry, kapal ferry juga ada. ferry? Ya. Kayak ini? Terus kapal patroli yang cuma isinya 3 bangku, 5 bangku. sampai yang isi 30 bangku, jadi dia penuh Sampai 100 bangku, kapal tingkat juga, kapal ferry itu pernah Ada ya? juga. Terus pernah juga, sebenarnya pernah ada permintaan juga untuk kereta api. Belum Cuma kapasitasnya terlalu, permintaan demandnya terlalu besar untuk kereta api, satu bulannya minta berapa gerbong. Waktu itu dia 50 gerbong, 500 gerbong, satu gerbongnya 50 bangku. Wow. Iya, pokoknya Itu waktu kapasitas itu kita sekali order kalau nggak salah 8.000 ya, dan berapa partai gitu. Dan waktu di saat itu kapasitas kita nggak
nggak di level itulah. Belum di level Kalau itu. kita kejar itu takutnya justru yang utama kita di bis ini nanti Keteteran. terbengkalai. Justru Artinya ya customer yang servis awal. itu lagi berkurang. Oke Pak Mirsa, sudah terjawab sudah di Rimba Kencana ini nama asal usul ada namanya Hai, iya kan, tentang bangkunya yang unik dan aneh-aneh modelnya. Bangku diinjak-injak. Gue nggak endorse, gue cuma nanyain karena gue punya bangku itu, Bray. Kan, yang penumpang kita sekarang nonton nih ya, sekarang ini kan, insya Allah kita nggak akan komplain sepanjang pakai juga Rimba. Cocok. Ada ya alhamdulillah. Mungkin itu aja Bray, sambil nanti mau ngeliat sekeliling-keliling Boleh. apa aja kan udah gambar sedikit. Oke. Oke. Kalau ini untuk bangku bis besar, ini tatanannya yang formasi 23. Jadi ada yang karoseri bilang ini re atau formasi 23 bis besar 59 seat plus 1 TL 60 seat biasanya. Ini dipakai rata-rata yang pakai bangku 23 untuk wisata. Itu kebanyakan di Jawa Timur dan Jawa Barat itu yang paling banyak penggemarnya. Kalau di Jawa Tengah banyakan di formasi 22. Nah, formasi 22 yang ini bangkunya. Kita naik ke yang lebar, lebih lebar lagi, ini yang lebar 49. Ini 49, lebar dudukannya 49. Ini juga dipakai banyak untuk wisata, tapi wisata kita kalau memang ngejar jumlah banyak, kita tidak rekomen pakai yang ini. Karena kalau sudah sempit karena jumlahnya banyak, jarak antar barisnya sempit, jangan sampai gangway-nya atau lorongnya di tengah jalannya juga sempit. Jadi kelihatan bis itu sangat penuh. Kalau orang Jawa bilang sumpek. Nah ini untuk yang lebar 49 itu biasanya dipakai paling enggak sekitar jumlah 42-48 itu. Atau kebanyakan juga sekarang banyak dipakai di reguler. Karena reguler butuh kenyamanan dengan tambahan leg rest. Antara yang dipakai TCC 241 Jumbo ini lebar 49 atau TCC 241 Jumbo yang gemuk, yang extra cushion. Nah ini pertama di develop adalah permintaan dari PO-PO di Sulawesi. Nah itu terus kemudian kita kembangkan, kita keluarkanlah bangku yang tipe TCC 241 Jumbo Exclusion ini. Nah kemudian ternyata di Jawa juga banyak sekali yang tertarik untuk menggunakan ini. Dan sampai sekarang juga untuk yang jarak jauh seperti Agramas juga pakai ini. Untuk yang perjalanan cukup jauh. Kemudian untuk medium bus itu juga tipe yang kecil itu juga kita pakai. Kalau dulu medium bus zamannya masih lebar luar 225 atau 225, 230 bahkan ada yang 230. Waktu itu masih ada. Itu masih kita bisa pakai untuk medium bus. Itu ini yang lebar 42 TYY 231 Jumbo. Kalau itu tadi lebar 40, yang ini lebar 42, tapi ini untuk medium. Jadi di sisi jalannya ada sandaran tangan atau armrest. Yang pertama kali kita keluarkan untuk Harapan Jaya untuk bangku formasi 12 waktu itu. Ya, otomatis di dalam sini ada fasilitas meja. Fasilitas meja untuk masing-masing bangku. Jadi bangkunya 12 lebar dudukannya di sini adalah 52,5 cm. Lebar dudukannya. Nah ini bangkunya cukup lebar, jadi gangway-nya akan sekitar 29 sampai 30 cm lorongnya. Jadi cukup standar untuk bis besar. Nah fasilitas yang dimiliki adalah yang pasti reclining tetap, leg rest tetap, karena ini adalah menunjukkan bangkunya yang eksekutif. Kemudian ada meja di salah satu sisi armrest. Nanti saya akan tunjukkan mejanya. Kemudian ada USB charger di sini. Kemudian di bawah sini ada opsi yang kita tawarkan di setiap bangku kita. Untuk armrest super eksekutif di kotaan di sini, ini adalah letaknya stop kontak. Stop kontak 220 volt AC. Atau apabila orang tidak mau ada jaringan kabel AC di dalam bus, karena mereka harus memerlukan inverter kembali, mungkin nanti akan menambah beban inverternya, mereka minta di situ tetap ada lampu, dan kita tawarkan untuk kita kasih logo di situ. Mau diisi logo apa, monggo, itu bebas. Kita tawarkan kembali ke customer, karena ada kemungkinan mereka juga ingin menampilkan
logo mereka di bangku, karena itu akan nyala, akan kelihatan nanti setiap kali mungkin malam hari lampu kota dinyalakan, lampu logonya akan nyala. Kita lanjut di lokasi yang sedikit berbeda. Tadi yang saya sebutkan di bawah mengenai yang tipe TCC 241 yang gemuk jumbo extra cushion yang dipakai banyak di bis reguler atau bis malam. Nah, kalau seperti yang tadi disebutkan maju lancar ya. Ya, maju lancar. Nah, kalau maju lancar yang dipakai adalah tipe bambu yang TCC 241 jumbo extra cushion yang awalnya kita develop untuk orang Makassar, tetapi dimodif lagi, kita gabungkan dengan armrest super eksekutif di sini. Jadi formasinya tetap 2 kiri 2 kanan, armrest yang mungkin kita katakan armrest standar yang mungkin dibanding bambunya armrestnya terlihat kecil. Nah, kita bentukkan mewah, kita gabung dengan armrest super eksekutif untuk mendapatkan kesan mewahnya. Dan di beberapa PO mereka berharap mereka ada nomor bangku seperti di pesawat. Yang super eksekutif yang double seat, jadi isi 2 di sini. Yang double seat sisi ini posisinya adalah bangku yang isi 2 adalah biasanya terletak di deretan belakang sopir atau deretan kanan. Nah, ini bangku isi 2 yang sebelah yang deret kernetnya adalah bangku single seat. Nah, ini yang bangku isi 2. Armrestnya tipis yang di dinding, yang di jalan ini, dan armrest yang di tengah. Di tengah ini tadi yang saya sebutkan ada tempat botol, ada tempat pop mie 2. Nah, ini meja yang mungkin tadi saya sebutkan di bawah untuk saya tunjukkan. Ini bisa di slide ke depan. Ini ada rangkanya cukup kuat. Kita desain rangka ini adalah karena permintaan customer, diharapkan meja ini kalau diduduki dikasih anak kecil di sini, waktu itu masih sebatas permintaannya untuk bayi, itu nggak akan bermasalah. Jadi ini juga di-develop karena keluarnya double decker. Jadi awalnya keluar double decker, di atas di situ ada space yang tidak bisa termanfaatkan dengan baik. Kemudian didevelopkan untuk gimana caranya supaya ini bisa dimanfaatkan, diberi tempat tidur. Nah, ini akhirnya kita sebut sebagai sleeper yang kita letakkan di atasnya roda di lantai 1 double decker. Jadi panjangnya kurang lebih 2 meter, lebarnya 60 cm. Dengan ada aksesoris di sampingnya, ada tempat minum, ada charger, ada lampu dan seterusnya. Ini yang manual untuk sleeper, dan yang sebelah sana untuk yang elektrik. Tapi yang elektrik sama, nanti pembautnya ada di aksesoris di sampingnya untuk rebahnya elektrik sleeper ini sampai rata, sampai bawah. Tapi di beberapa karena terbatasnya tempat, kadang cuma sampai 20 derajat rebahnya, jadi tidak bisa sampai lurus. Ini dia buat tidur. So, tapi ini enggak, kontrolnya enggak ada. Nah, yang itu yang bisa. Nah, itu yang manual. Wah, kayaknya nyobain sendiri lagi nih. Oh, iya. Nah, itu pas. Gimana Kang rasanya Kang? Sleeper bus. Ini mah bukan sleeper bus nih jadinya. Sleeper apa? Sleeper room. Jadi beberapa tipe bangku sampai yang mungkin dulu tidak terpikirkan awalnya, tapi ini adalah masukan, awalnya dari masukan dari customer PO. Ya, intinya kembali ke tadi ya, kita berusaha tetap mendengarkan masukan input. Dari awal bangku kita yang cuman biasa standar, kemudian kita terus meningkat sampai bangku itu bisa diterima di semua kalangan masyarakat, bahkan selain bus, termasuk kapal laut. Bahkan kita juga pernah bikin bangku revolving ya, atau mungkin bisa dikatakan rotari. Itu awalnya dipakai di nahkodanya kapal. Bangku warnet. Nah, itu bangku warnet yang terakhir. Ya, pernah. Gaming, bangku gaming. Bangku gaming.
Tadi sama dengan konsepnya bangku kantor. Jadi bangkunya kita tegakkan. Kalau gaming dibuat terbahan gini juga untung yang punya warnet. Karena orangnya nggak ngegame tapi tidur. Jadi kalau orang mau game dia butuh tetap terjaga. Nah itu bangku warnet juga kita develop dengan adanya support di bawahnya supaya bangkunya bisa berdiri, bisa digeser-geser. Kemudian kalau di kapal itu juga yang tadi saya sebutkan bangku revolving, jadi bangkunya bisa berputar 360 derajat. Kemudian dikembangkan lagi untuk meeting room, bangkunya bisa diputar supaya bisa ngobrol satu sama lain. Ya banyak pengembangannya yang awalnya juga dari ngobrol-ngobrol, enaknya gimana, konsepnya bagaimana, akhirnya sampai terciptalah model-model mekanisme-mekanisme yang sebelumnya memang tidak terpikir, tapi itu akhirnya bisa terwujud ya dengan kelengkapan yang selalu difasilitasi, selalu disiapkan dengan, kalau saya ngomongnya high tech ya, teknologi tinggi di sini. Oke, siap. Sekian dari saya, kira-kira begitu mengenai tipe-tipe bangku dari rimba bencana. Terima kasih. Oke. Makasih banyak Mas Yohan. Koko Kang Hai. Terima kasih. Yang benar terjadi Allah, yang salah mudah-mudahan Allah dengan saya dan juga Koko Kang Hai, Mas Yohan dan kita semua. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.